Weekly Shonen Jump adalah salah satu majalah mingguan paling populer di Jepang. Sudah banyak seri manga terkenal yang terlahir dari majalah ini. Sebut saja Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Boku no Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure, dan masih banyak lagi judul populer lainnya. Tiap seri tersebut tentu memiliki jalan cerita yang berbeda-beda. Tapi gimana ya kalau semua karakter utama dari banyak seri Jump ini dipertemukan dalam satu cerita? Inilah yang coba dilakukan Shonen Jump pada game besutan Bandai Namco dengan judul Jump Force. Para karakter utama seperti Luffy, Naruto, Goku, Gon, Ichigo, dan karakter-karakter utama lainnya bekerja sama untuk melawan satu musuh yang mengancam semua alam semesta. Bukan alam semesta mereka saja, tapi juga alam semesta kita yang selama ini hanya berperan sebagai pembaca. Oke lah, kayak gimana cerita selengkapnya, kita langsung aja. Kota New York, Amerika Serikat hancur lebur akibat serangan Frieza bersama ratusan pasukannya. Mereka dibantu oleh kelompok penjahat lain yang menyebut diri mereka sebagai Venoms. Para penjahat ini datang dari lubang cacing yang muncul dari langit New York. Goku datang untuk menghentikan mereka. Ketika Goku tengah berduel melawan Frieza, serangan dari Frieza malah mengenai seorang warga sipil. Ia hampir tewas. Beruntung Trunks berada di sana. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menggunakan kubus umbras, yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga akan membuatnya menjadi seorang pahlawan, layaknya karakter di komik Jump. Ia jugalah yang akan menjadi karakter utama kita dalam cerita ini. Sang karakter utama ini bernama Koko. Story mode di Jump Force ini juga pakai karakter custom yang bisa dibuat sesuai keinginan pemain, sama kayak di Xenoverse. Setelah Koko terbangun, sebuah robot bernama Navigator memperkenalkan dirinya yang akan menjadi pendamping Koko. Saat itu juga Koko sudah harus siap bertarung melawan para Venoms. Cerita setelah Koko mengalahkan seorang Venoms, Navigator mengambil Umbras Cube dari tubuh Venom tersebut. Sementara Frieza yang tengah melawan Goku pergi begitu saja. Goku, Trunks, dan Navigator kemudian membawa Koko kembali ke markas mereka menggunakan portal teleportasi. Setibanya di markas mereka yang disebut Umbras Base, mereka bertemu dengan Luffy dan Naruto. Goku no Ochan ga kaite kita. Tsumari, Frieza no yatsu nigashichimatta. Tsugi atta toki ni yatsukeria ii sa. Trunks mengungkap, orang-orang di dunia nyata atau di dunianya Koko ini heboh karena kemunculan Goku, Luffy, Naruto, dan karakter manga Shonen Jump lainnya. Koko disambut oleh Glover yang merupakan pemimpin dari kelompok bernama Jump Force ini. Glover menjelaskan bahwa ada dunia yang berada di luar dunia nyata. Dunia tersebut adalah dunia Jump. Para penjahat yang menyerang kota New York sebelumnya adalah para penjahat dari dunia Jump. Untungnya di dunia Jump juga ada para pahlawan seperti Naruto, Goku, Luffy, Trunks, dan yang lainnya untuk menyelamatkan dunia nyata. Berkat kekuatan Umbras Cube yang ditanamkan ke dalam dirinya, manusia biasa seperti Koko memiliki kekuatan layaknya para pahlawan dari dunia Jump. Para Venom sebenarnya juga sama seperti Koko, mereka adalah manusia biasa yang ditanamkan kekuatan Umbras Cube. Namun malah menjadi Venoms karena mereka pada dasarnya memanglah orang-orang jahat yang kejahatannya diperkuat oleh Umbras Cube. Para Venoms mengumpulkan manusia-manusia jahat dan memberikan mereka kekuatan Umbras Cube demi menguasai dunia. Untuk menghentikan para Venoms, mereka harus mengumpulkan semua Umbras Cube. Setelah mendengar penjelasan Glover, Koko setuju untuk bergabung menjadi anggota Jump Force. Sementara itu di reruntuhan kota New York, muncullah penjahat utama dalam cerita ini. Ia bernama Kane. Kane berada di sana bersama rekannya bernama Galena. Kembali ke Umbras Base. Navigator menjelaskan di Jump Force terdapat 3 tim. Tim pertama adalah tim Alpha yang dipimpin oleh Goku. Tim ini bertugas untuk melawan invasi para Venom. Tim kedua yaitu tim Beta yang dipimpin oleh Luffy. Tim ini bertugas untuk merebut wilayah yang sudah dikuasai Venoms. Tim ketiga yaitu tim Gamma yang dipimpin oleh Naruto. Tim ini bertugas menyusup ke wilayah Venoms untuk mengumpulkan informasi. Di tim Alpha, selain Goku sebagai ketua, tim tersebut beranggotakan Gaara, Piccolo, dan Zoro. Ya, emang bener Zoro di sini, bukan karena nyasar dari Eket sampai ke dunia nyata ya. Tim Beta yang diketuai Luffy beranggotakan Hancock, Sanji, dan Boruto, putra Hokage maksudnya. Tim Gamma yang dipimpin Naruto beranggotakan Sabo, Trunks, Kakashi, dan Sasuke. Pada akhirnya Koko memilih bergabung ke tim Alpha. Sebelum resmi bergabung, Koko terlebih dahulu berlatih tanding melawan Goku. Dari hasil latihannya, Koko mendapatkan skill yang sama dengan anggota tim Alpha, seperti Kamehame milik Goku, ninjutsu elemen pasir milik Gaara, dan teknik Senhyaku Hachiju Pondoho milik Zoro. Sementara itu di planet Namek, Vegeta bersiap menghadapi para Venoms.
Namun ia justru dirasuki Umbras Cube, yang kini membuatnya menjadi salah satu Venoms. Mendapat kabar dari planet Namek tersebut, tim Alpha bersama Trunks selalu pergi ke sana. Yosh, Senja, shipatsu da. 転送完了しました。何言っても無駄のようだな。 Pertarungan Goku, Trunks, dan Koko melawan Vegeta pun dimulai. Tentu mereka bertiga berhasil mengalahkan Vegeta yang seorang diri. Umbras Cube yang keluar dari tubuh Vegeta kemudian diambil oleh navigator. Tak terima dirinya telah dikendalikan menggunakan Umbras Cube, Vegeta meminta bergabung ke Jump Force untuk membalas para Venoms. Galena ternyata juga ada di sana. Ia mengawasi pertarungan tersebut dari jauh. Goku, Koko, Trunks, dan Vegeta kemudian kembali ke Umbras Base. Glover mengumumkan pada para anggota Jump Force, saat ini mereka akan berfokus untuk mengumpulkan anggota dari orang-orang potensial yang dirasuki Umbras Cube. Target pertama mereka adalah Ryo Saiba, yang berada di Hong Kong. Ryo Saiba adalah karakter utama dari seri City Hunter. Di sana Ryo bertemu dengan Galena. Galena menaruhkan suatu pekerjaan pada Ryo. Ketika Vegeta dan Koko sampai di sana, Ryo telah dirasuki oleh Umbras Cube. Pertarungan Koko bersama Vegeta melawan Ryo pun terjadi. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan Ryo dan mengeluarkan Umbras Cube, Koko dan Vegeta kembali ke Umbras Base untuk membawa Ryo. Ryo lalu bergabung ke kelompok Jump Force. Singkat cerita, di misi perekrutan anggota Jump Force lainnya, mereka berhasil merekrut para karakter utama dari dunia Jump seperti Gon dan Hisoka dari Hunter x Hunter, Jotaro dari Jomok, Jojo Bizarre Adventure, Yusuke dari Yu Yu Hakusho, serta Dai dari Dragon Nest. Mereka adalah para karakter utama lain dari dunia Jump yang saat ini juga terlempar ke dunia nyata. Rata-rata dari mereka semua terlebih dahulu dirasuki oleh Umbras Cube, namun berhasil dikalahkan oleh anggota Jump Force lalu diajak bergabung ke kelompok Jump Force. Selama misi perekrutan, mereka juga melawan para penjahat dari dunia Jump seperti Kurohige dari One Piece, Dio Brando dari Jojo Bizarre Adventure, Toguro dari Yu Yu Hakusho, Aizen dari Bleach, dan Shishio dari Rurouni Kenshin. Koko bertemu dengan Yagami Raito dari seri Death Note. Raito memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi rekan Koko selama berada di Umbras Base. Ia sedikit terkejut karena Koko dapat melihat Ryuk, sang dewa kematian, padahal Koko tidak pernah menyentuh Death Note. Di cerita Death Note sendiri, agar bisa melihat seorang dewa kematian, seseorang harus menyentuh Death Note terlebih dahulu. Raito ternyata juga adalah anggota baru seperti Koko. Ia berkenalan dengan Goku dan bertanya soal Dragon Ball yang bisa mengabulkan semua keinginan. Ryuk berasumsi bahwa Raito ingin menggunakan Dragon Ball untuk mendapatkan kekuatan Death Note-nya kembali. Di suatu lokasi yang berada di Jepang, Kane terlihat menciptakan sesuatu yang berasal dari banyak Umbras Cube yang disatukan. Umbras Cube yang sangat banyak itu keluar dari buku yang ia bawa, yang kita sebut saja sebagai Onyx Book. Di sana, Gaara juga tengah bertarung melawan beberapa Venoms. Kane kemudian memerintahkan Toguro untuk mengalahkan Gaara. Gaara yang kesulitan menghadapi Toguro kedatangan bantuan dari Naruto dan Koko. Naruto? Hangeki kaisu datte ba yo. Ternyata di sana ada satu lagi replika Toguro yang muncul. Meski sudah mengalahkan dua Toguro, Naruto, Koko, dan Gaara harus terus-menerus melawan replika Toguro yang lain yang tak henti bermunculan. Setelah bersusah payah mengalahkan semua replika Toguro, kali ini Ken menampakkan diri. Kai, それが俺の名だ。Dan sekarang giliran Gaara yang dikendalikan oleh Umbras Cube. Naruto dan Koko terpaksa harus melawan Gaara yang kehilangan kendali. Singkat cerita, setelah berhasil menyadarkan Gaara, mereka kembali ke Umbras Base. Glover memerintahkan Luffy untuk menginvestigasi Onyx Book yang juga Kane gunakan untuk menciptakan replika Toguro. Buset, nggak ada orang lain apa? Luffy dikasih kerjaan kayak gitu. Glover menemukan beberapa calon anggota Jump Force potensial yang sedang dikuasai Umbras Cube. Singkat cerita, para anggota Jump Force lagi-lagi berhasil merekrut anggota baru, diantaranya Seiya dan Shiryu dari Senseiya, Kenshiro dari Hokuto no Ken, Ichigo dari Bleach, Yugi dari Yu-Gi-Oh!, Deku dari Boku no Hero Academia, Asta dari Black Clover, dan Kenshin dari Rurouni Kenshin. Luffy mendapat laporan dari semua anggota tim Beta bahwa Kurohige muncul di Metahorn dan Mexico. Itu berarti Kurohige juga telah dibuat replikanya menggunakan Umbras Cube. Hancock memperkirakan bahwa Kurohige dan Venom telah bekerja sama.
誰にも俺を止められねえのさ。やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。Koko bersama tim Beta dikirim ke New York untuk menghentikan Kurohige. Pertarungan Koko bersama tim Beta melawan Kurohige tidak menghasilkan pemenang. Kurohige pergi begitu saja sebelum pertarungan berakhir. Gaara membawa Koko dan Ichigo ke New York untuk menghadapi seseorang yang ia kira Ichigo kenal, karena orang tersebut menggunakan pedang seperti Ichigo. Tibanya di sana, mereka bertemu Shishio Makoto, antagonis utama dari seri Rurouni Kenshin. Ichigo, Koko, dan Gaara gagal mengalahkan Shishio yang pergi sebelum pertarungan berakhir. Glover menugaskan Koko, Sanji, dan Luffy untuk menginvestigasi pesawat Frieza yang terjatuh di wilayah Matterhorn. Setibanya di sana, mereka menemukan seorang wanita yang membawa Onyx Book seperti milik Kane. Setelah mengalahkan beberapa Venoms di sana, mereka memutuskan kembali ke Umbras Base, membawa wanita misterius tersebut. Si wanita tersebut memperkenalkan dirinya pada Luffy, Sanji, dan Koko. Ia bernama Angela. Luffy kemudian pergi ke New York. Di sana ia bersiap menghadapi Frieza dan Kurohige seorang diri. Kurohige mengatakan harusnya Goku lah yang terjebak di sana dengan datang seorang diri. Beruntungnya Luffy mendapat bantuan dari Koko yang baru tiba. Pertarungan Koko dan Luffy melawan Frieza dan Kurohige pun terjadi. Singkat cerita, pertarungan mereka tidak menghasilkan pemenang. Kurohige dan Frieza memilih pergi karena berpikir anggota Jump Force yang lain mungkin akan datang melawan mereka. Koko dan Gon bertemu Killua di Hong Kong. Killua mengatakan ia sempat bertemu dengan seseorang yang mirip seperti Gon bersama Hisoka yang menyerang dirinya. Gon berasumsi kedua orang tersebut adalah replika. Gon dan Koko kemudian membawa Killua ke Umbras Base. Koko dan Ichigo melawan replika Ichigo dan Renji yang dirasuki Umbras Cube. Singkat cerita, setelah mengalahkan replika Ichigo dan menyadarkan Renji, Renji mengungkap bahwa Aizen telah menghilang dari Soul Society. Renji memutuskan bergabung ke Jump Force untuk mencari Aizen yang menghilang. Koko bersama Goku kemudian pergi ke Meksiko untuk membantu Yusuke melawan replika Toguro dan Venoms. Yusuke, ikuzo! Replika Toguro yang sudah susah-susah mereka kalahkan masih mampu bangkit. Keadaan semakin memburuk dengan kemunculan Kurohige dan Cell yang langsung menyerang mereka. Koko bahkan terpental jauh, hingga pingsan akibat dihantam dengan keras oleh Kurohige. Ketika tersadar, ia dihadapkan dengan Frieza dan Aizen. Koko terpaksa harus melawan mereka berdua seorang diri. Beruntung, ia mendapat bantuan dari Gaara. Di tengah pertarungan, Frieza dan Aizen memutuskan pergi dengan alasan waktu mereka sudah habis. Selain itu, kemunculan Goku dan Yusuke memperkuat keputusan mereka untuk pergi. Mereka semua lalu kembali ke Umbras Base. Diperlihatkan seorang misterius sedang memegang Onyx Book seperti milik Kane. Ia mengawasi konflik antara kelompok Jump Force dan kelompok Venoms Kane. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Rukia dari seri Bleach dan Kurapika dari seri Hunter x Hunter bergabung ke Jump Force. Sanji diduga berkhianat karena telah membawa lari Angela dari Umbras Base. Padahal ia sudah dipercayakan untuk merawat Angela. Koko menemukan bahwa Sanji telah bekerjasama dengan Kurohige dan Toguro. Sanji ternyata memang telah dirasuki oleh Umbras Cube. Raito yang sejak awal mencurigai Angela mendapati bahwa Angela adalah Galena yang menyamar. Raito mengirim Sanji dan Galena ke ruangan di mana Luffy, Zoro, dan Koko sudah menunggu. Sanji, mai ni denasai. Sanji! Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Sanji. Ia akhirnya tersadarkan, sementara Angela lenyap karena ia hanyalah replika dari Galena. Sanji?
ああ、もう大丈夫だ。めんどくねえ。それと、ありがとな。Glover mengungkap misi replika Galena yang menyamar sebagai Angela adalah menghancurkan Umbras Base ketika para anggota inti Jump Force sibuk menjalankan misi di luar. Beruntung, Galena hanya berhasil menghancurkan fasilitas penelitian di Umbras Base. Ketika Galena menemui Ken, Raito diam-diam mengikutinya untuk bertemu dengan Ken. Raito lalu menjelaskan bahwa misi Galena sebenarnya terbilang berhasil karena sudah menghancurkan fasilitas penelitian di Umbras Base. Sementara Ken masih punya banyak Umbras Cube yang bisa digunakan lagi untuk rencana berikutnya. Ken lalu menerima Raito bergabung ke Venoms. Koko dan Deku ditugaskan untuk menghentikan kekacauan yang Galena lakukan. Setibanya di lokasi, Koko bersama Deku melawan Galena dan Venoms. Galena mengungkap bahwa Kane dulunya adalah manusia. Ia menjadi Kane yang jahat saat ini karena telah dikhianati oleh keadilan yang ia percaya. Kane bahkan sampai harus kehilangan istri dan anaknya. Kane ingin menghancurkan dunia untuk membangun ulang dunia yang baru versi dirinya. Setelah sedikit bercerita, Galena lalu lenyap karena Galena yang mereka lawan ini ternyata hanyalah replika. Koko diberi misi lagi oleh Glover untuk menghentikan ekspansi para Venoms di dunia Jump. Pertama, ia pergi ke dunia Dragon Ball untuk menghentikan Cell. Setelah itu, ke dunia One Piece untuk mengalahkan Kurohige. Lalu ke dunia Naruto untuk menghentikan Kaguya. Singkat cerita, setelah Koko bersama Naruto dan Gaara berhasil menghentikan Kaguya, Kane muncul di hadapan mereka. Maka dimulailah pertarungan pertama kali Kane melawan Naruto, Gaara, dan Koko. Sebagai musuh utama, Kane ternyata memang sangat kuat. Mereka bertiga kesulitan mengimbanginya. Beruntung mereka kedatangan bantuan dari Goku dan Luffy. Meski sudah berlima mengeroyok Kane, mereka masih kesulitan. Koko yang terluka parah diperintahkan kembali ke Umbras Base bersama Gaara, sementara trio Naruto, Luffy, dan Goku masih melawan Kane. Diam-diam Galena ternyata memiliki rekan lain selain Kane, atau bisa dibilang yang satu ini adalah bosnya, yaitu pria misterius dengan Onyx Book yang sebelumnya mengawasi konflik Jump Force dengan Venoms. Galena melaporkan pada bosnya itu, sebentar lagi rencana mereka menyatukan dunia nyata dengan dunia Jump akan segera berhasil. Tentu rencana mereka ini berbeda dengan rencana Kane. Jadi, siapakah pria misterius yang jadi bos sesungguhnya dari Galena ini? Apa hubungannya dengan Kane? Apakah Galena bakal berkhianat pada Kane? Bakal kita lanjut di part kedua. Sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur 01, Zarlit, dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terima kasih juga buat Zoe dan Gamerstar 120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!